yang kami kasih dalam nama Yesus. Pagi ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada satu yang saya mau, silakan duduk Bapak dan Ibu. Saya sedikit nervous pagi ini ya, karena saya pada pagi ini ada seorang hamba Tuhan yang datang ke tempat ini. Beliau adalah hamba Tuhan yang pertama kali sama-sama dengan kita semua untuk meng-create PSI Bangkok. Kami asalnya dari suatu persekutuan di Insaf Tower, dan hamba Tuhan ini dikirim oleh Bapak Pendeta Johan. Dan pada suatu saat saya berpikir, mungkinkah saya berdiri di depan mimbar seperti hamba Tuhan ini? Karena saya bukan orang yang fasih leader. Tapi waktu itu saya melihat hamba Tuhan ini adalah multi talent, ya. Satu hari dia berbawa firman dan membawa puji-pujian di depan mimbar. Dia memain keyboard, membawa puji-pujian, dan akhirnya juga membawakan firman Tuhan. Dan saya minta hamba Tuhan ini untuk bisa bangkit berdiri, dan kita mau sambut hamba Tuhan ini adalah Bapak Paul Raharjo. Bisa bangkit berdiri Pak Paul Raharjo. Beliau yang saat lalu adalah masih single, tapi saat ini sudah mempunyai istri. Dan saya minta Ibu Stefani bisa bangkit berdiri. Ini adalah pasangan muda yang baru married, dan kebetulan beliau baru berjalan ke tempat ini untuk berbulan madu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Paul Raharjo dan istri. Pagi ini kita mau sama-sama belajar untuk firman Tuhan. Kita mau bahas adalah kita sebagai kota-kota perlindungan yang diberi kuasa dari Tuhan. Bapak dan Ibu, kita semua tahu bahwa kita adalah umat orang percaya, adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Untuk menjadi seorang orang percaya itu tidaklah suatu mudah menjadi seorang Kristen, Bapak dan Ibu. Di mana kehidupan kita, kalau kita lihat dari luar, orang-orang bilang, anak Tuhan itu enak ya, semuanya bisa berjalan mulus, lancar ya, tanpa ada suatu gangguan. Saya katakan bukan suatu hal yang mudah menjadi anak Tuhan. Karena hidup kita inilah penuh dengan tantangan. Tapi karena kita punya Tuhan, Tuhan selalu menjanjikan keselamatan buat kita. Karena Tuhan selalu mengatakan bahwa kalau kita mau mengaku dalam mulut kita dan percaya dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Nah, lalu hubungannya apa kota perlindungan dengan keselamatan? Saya akan bicarakan lebih lanjut, di mana kota-kota perlindungan ini adalah suatu tempat untuk penyelamatan pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan menyediakan tempat untuk berlindung untuk orang-orang yang telah bersalah, yaitu membunuh dengan tidak sengaja, di mana Tuhan mau menyelamatkan orang ini karena pada waktu itu terjadi tidak ada suatu peradilan yang tetap. Jadi hukum-hukum masih belum begitu baik. Nah, untuk itu kita mau sama-sama membuka beberapa ayat, yaitu sebelum saya melangkah jauh tentang kota-kota peradilan, yaitu kita membahas tentang di Roma 10 ayat 9 sampai 13, yaitu dimana kalau kita ingin menyelamatkan seseorang, ingin menyelamatkan bangsa ini, kalau kita sendiri belum diselamatkan, itu adalah suatu yang tidak mungkin. Karena itu kita mau pegang pada ayat ini untuk menjadi kekuatan kehidupan kita, yaitu di Roma 10 ayat 9 sampai 13. Kita mau baca satu persatu ayat ini. Bapak dan Ibu bisa buka di Roma 10 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Mari kita aminkan di ayat 13. Kita mau diselamatkan kan? Kita mau berseru kepada Tuhan, kita pasti diselamatkan. Amin. Bapak dan Ibu, seperti tadi yang sudah saya katakan, kalau kita sebagai orang percaya, kita perlu adanya suatu perjuangan. Kadang-kadang dalam perjuangan itu kita mengalami suatu tantangan dan peperangan. Sekarang bisakah kita melewati tantangan ini? Kita bisakah melewati peperangan ini? Bisakah kita memenangkannya? Sebagai suatu orang percaya, kita sudah diberi garansi dengan firman Tuhan tadi di Roma 10 ayat 9-13. Nah, karena itu adalah firman yang akan kita pegang dengan teguh. Tetapi kita kembali ke kita semua, ya, semuanya tergantung dari kita. Kita sebagai anak orang percaya, apakah kita mau dievaluasi oleh Tuhan atau kita mau diadili oleh Tuhan? Kalau kita mau dievaluasi, artinya Tuhan akan melihat kehidupan kita sebelumnya, ya. Bagaimana kehidupan kita sebelumnya saat ini? Apakah kita telah berbuat baik, atau bagaimanapun kehidupan kita telah memberkati banyak orang, atau kita menjadi batu sandungan dari seseorang? Kalau hidup kita dinilai oleh Tuhan itu baik, maka Tuhan akan menetapkan kita sebagai untuk orang yang menyelamatkan seseorang. Atau boleh, kalau kita dalam perjanjian lama mengatakan bahwa kita adalah sebagai kota-kota perlindungan. Nah, saya akan membahas beberapa kota perlindungan, ya. Karena kota-kota perlindungan ini ada di era zaman dulu dan zaman sekarang, ya. Saya yakin kita semua jemaat BSI Bangkok di tempat ini, kita akan dipakai Tuhan sebagai kota-kota perlindungan. Yang mau katakan amin. Saya yakin kita akan dipakai untuk sebagai kota-kota perlindungan. Saya akan sedikit cerita sebagai kota-kota perlindungan, yaitu di zaman dahulu, yaitu pada saat di zaman Musa, pada saat Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir, sebelum dia menuju ada di tepi Kanaan, di mana bangsa Mesir ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan semua ada di Yosua 20 ayat 1-7. Kita tidak akan membaca secara detail. Ya, di sana Bapak dan Ibu bisa membaca. Pada zaman dahulu, pada waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dibawa oleh Musa, bangsa Israel adalah bangsa yang sulit diatur waktu itu. Dan suatu saat ada bangsa Israel yang membunuh. Dia membunuh karena membela diri, karena tidak disengaja bangsa Israel ini membunuh orang Mesir ini. Akhirnya Tuhan itu adalah Tuhan yang berkemurahan. Dia mendirikan satu di mana di tepi Sungai Yordan pada zaman dulu itu akan didirikan beberapa kota. Ada 6 kota, di mana ada 6 kota perlindungan. Kota perlindungan ini adalah tempatnya untuk bangsa Israel yang telah membunuh tidak sengaja ini untuk lari supaya dilindungi. Karena pada waktu itu masa peradilan tidaklah suatu seperti pada saat sekarang, di mana semuanya terjadi kekacauan karena si pembunuh ini akan suatu hari akan dituntut, akan dibalas oleh keluarga dekat dari orang yang jadi korban ini. Karena itu Tuhan memberikan satu tempat buat si pembunuh ini, adalah suatu tempat diisolasi, ya, di mana tempat ini untuk supaya si pembunuh ini bisa bertobat. Dan kalau pembunuh ini bisa bertobat, pembunuh ini akan dibebaskan karena dia membunuh dengan tidak sengaja. Kemudian pada zaman dahulu ada lagi Tuhan membuat suatu kota-kota perlindungan, yaitu tempat perlindungan, tempat untuk keselamatan, yaitu Batranu. Di Batranu kita lihat di Kejadian 6 ayat 5-6, kita mau coba untuk baca, di mana pada waktu itu manusia sudah amburadul, ya, di mana ada terjadi kawin mengawinkan, kehidupannya sudah tidak begitu baik, dan Tuhan merasa berduka atas kejadian manusia seperti ini. Nah, di Batranu kita lihat di Kejadian 5 ayat 6. Keluaran, ya, bukan Kejadian, Keluaran. Kejadian 6 ayat